Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Lia pada pelajaran matematika. Apa kabar anak-anak Ustazah pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mari sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho Allah sebagai Tuhan dan Islam sebagai agama dan Nabi Muhammad sebagai utusan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kefahaman dan amal yang diterima. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah hamba dalam menimba ilmu, mudahkanlah hamba dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan Ustazah. Jadikanlah ilmu yang saya pelajari hari ini menjadi ilmu yang berkah yang dapat saya gunakan untuk kebaikan. Kabulkanlah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pekan ini kita akan membahas latihan-latihan soal untuk persiapan PTS yang akan dilaksanakan pada 8 Maret pekan depan. Soal yang pertama yaitu pangkat 2. Hasil dari 9 pangkat 2 atau 9 kuadrat adalah 9 pangkat 2 itu yaitu 9 dikali 9. Ingat ya, 9 dikali 9, bukan 9 dikali 2. Hasilnya sama dengan 81. Jadi hasil dari 9 pangkat 2 adalah 81. Soal yang kedua, hasil dari 16 pangkat 2 adalah 16 kali 16. Kita bikin perkalian susun ke bawah. Pertama yaitu angka belakang sama angka belakang. 6 kali 6 yaitu 36. Kita tulis satuannya 6, kita simpan 3. Kemudian yang bawah sama yang belakang sama yang depan atas. 6 kali 1. 6 kali 1 yaitu 9. Kemudian ditambah simpanannya yaitu 6 kali 1 yaitu 6. Maaf saja. 6 kali 1 yaitu 6 ditambah dengan menyimpannya 3 menjadi 9. 6 ditambah 3 yaitu 9. Kemudian bagian depan bawah dikali bagian belakang yang atas. 1 kali 6 yaitu 6. Kemudian bagian depan semua 1 kali 1 1. Kemudian kita jumlahkan yaitu 6. 9 tambah 6 15. 5 menjumlah 1. 1 tambah 1 2. Jadi hasil 16 pangkat 2 adalah 256. Sekarang kita ke akar. Sebelum kita ke akar, kita mengingat pangkat 2 dulu. 1 pangkat 2 hasilnya 1. 2 pangkat 2 yaitu 4. 3 pangkat 2 sama dengan 9. 4 pangkat 2 16. 5 pangkat 2 yaitu 25. Sekarang kita ke akar. Nah, akar itu kebalikan dari pangkat. Akar dari 1 yaitu 1. Berapa dikali berapa, bilangan yang sama,
yang dikalikan yaitu hasilnya 1, yaitu 1 kali 1 hasilnya 1. Kemudian akar dari 4 sama dengan 2, karena 2 kali 2 hasilnya 4. Kemudian akar dari 9 sama dengan 3, akar dari 16 yaitu 4. Kemudian akar dari 25 sama dengan 5. Ingat ya, akar itu kebalikan dari pangkat 2. Kita lanjut. 6 pangkat 2 sama dengan 36. 7 pangkat 2 sama dengan 49. 8 pangkat 2 sama dengan 64. 9 pangkat 2 sama dengan 81. 10 pangkat 2 sama dengan 100. Kemudian akarnya kita balik. Akar 36 sama dengan 6. Akar 49 sama dengan 7. Akar 64 sama dengan 8. Akar dari 81 yaitu 9. Akar dari 100 yaitu 10. Tadi itu satuan, sekarang kita ke puluhan. 10 pangkat 2 sama dengan 100. Kita ke akarnya, berarti akar 100 sama dengan 10. Yang kedua yaitu 20 pangkat 2 sama dengan, caranya yaitu 2 pangkat 2 dulu, yaitu 4. Kemudian kita beri nolnya 2, karena nolnya di pangkat 2, jadi nolnya ada 2. Jadi 20 pangkat 2 sama dengan 400. Jadi akar dari 400 yaitu 20. Selanjutnya 30 pangkat 2 sama dengan 900. Kalau di akar 900 sama dengan 30. 40 pangkat 2 sama dengan 1600. Akarnya, akar dari 1600 sama dengan 40. 50 pangkat 2 sama dengan 2500. Bentuk akarnya, akar dari 2500 sama dengan 50. Kita kembali ke soal. Soal yang ketiga, hasil dari akar 25 adalah akar 25 sama dengan 5. Jadi hasil dari akar 25 adalah 5. Soal yang keempat, hasil dari akar 256 adalah berapa ya? Caranya kita tulis pangkat 2 dari puluhannya, yaitu 10, 20, 30, 40, 50 pangkat 2. Hasilnya sebagai berikut. Kemudian kita lihat 256 terletak di antara yang pangkat 2 itu, yaitu di antara 100 dan 400. Akar dari 100 yaitu 10. Akar dari 400 yaitu 20. Kita tulis puluhan yang paling kecil, yaitu 10. Kemudian 256 satuannya 6. Kemudian kita lihat pangkat 2 dari satuan. Saya sudah tampilkan pangkat 2 dari satuan.
Kita lihat yang belakangnya hasilnya, hasil pangkat 2 yang satuannya 6, yaitu ada 4 pangkat 2 hasilnya 16 dan 6 pangkat 2 yaitu 36. Kita lihat yang hasilnya satuannya 6 ya nak. 256 itu mendekati ke 400, lebih mendekati ke 400. Jadi maka dipilih 6. Kemudian akar dari 256 sama dengan satuannya tadi kita pilih yang kecil yaitu 10. Dari sini ya nak, tadi kita pilih 10. Kemudian ditambah dengan satuannya yang kita pilih yaitu 6. Kita tulis 6. 10 ditambah 6 sama dengan 16. Kemudian kita cek, kita kalikan, susun ke bawah. 16 dikali 16. 6 kali 6 36. Kita tulis 6, menyimpan 3. Kemudian 6 kali 1 6 ditambah menyimpannya 3 sama dengan 9. Kemudian 1 kali 6 yaitu 6. Kemudian 1 kali 1 1. Kemudian kita jumlahkan 6 9 tambah 6 15. Kita tulis 5, nyimpan 1 tambah 1 2. Oh sama, hasil perkaliannya 16 kali 16 yaitu 256. Maka hasil dari akar 256 adalah 16. Kita lanjut soal yang kelima, yaitu hasil dari akar 529 adalah titik-titik. Seperti tadi, kita lihat pangkat 2 dari puluhan. Kita lihat 529 terletak di antara 400 dan 900. 400 akar dari 400 yaitu 20, akar dari 900 yaitu 30. Kita tulis puluhan yang paling kecil yaitu 20. Kemudian 529 satuannya 9. Nah, kita lihat pangkat 2 dari satuan. Kemudian kita lihat yang hasilnya satuannya 9, yaitu ada 3 pangkat 2 yaitu 9 dan 7 pangkat 2 yaitu 49. 529 itu lebih mendekati ke 400 daripada ke 900. Maka kita pilih yaitu angka 2 satuannya, kita pilih angka 3. Kalau lebih mendekati ke 900 maka kita pilih 7. Karena masih mendekati ke 400 kita pilih 3. Maka akar dari 529 sama dengan puluhannya kita pilih 20, dari itu ditambah satuannya tadi kita pilih 3. 20 ditambah 3 sama dengan 23. Kemudian kita cek, kita kalikan susun. 23 dikali 23. 3 kali 3 9. 3 kali 2 6. 2 kali 3 6. 2 kali 2
4. Kemudian kita jumlahkan. 9-nya turun, 6 tambah 6 12, kita tulis 2, nyimpan 1 tambah 4 5, hasilnya 529. Oh sama, jadi hasil dari akar dari 529 yaitu 23. Kemudian kita ke hubungan antar garis. Garis HG pada gambar di bawah ini sejajar dengan garis apa? Yo, garis HG dari kubus ABCD EFGH. Garis HG pada gambar di atas sejajar dengan garis EF, DC, dan AB. Jawabannya ini ya nak. Kemudian 7. Garis AD dan garis DC pada gambar di bawah ini berpotongan di titik. Kita lihat gambar kubus ABCDEFGH. Garis AD dan garis DC yaitu berpotongan di titik D. Garis AD dan garis DC pada gambar di atas berpotongan di titik D. Maaf tadi Ustazah salah ketik ya nak. Yang betul berpotongannya di titik D. Kemudian kita lanjut ke soal 8. Nilai ulangan IPA Zulfikar adalah 9, 8, 7, 7, 8, 6, 4, 8, 10, 7, dan 7. Nilai ulangan IPA terendah Zulfikar adalah dari data di atas. Nilai ulangan IPA terendah Zulfikar adalah 4. Kita lihat nilainya Zulfikar yang paling rendah. Ternyata yang paling rendah yaitu 4. Maka nilai ulangan IPA terendah Zulfikar yaitu 4. Kalau yang tertinggi berapa? Benar, 10 yang tertinggi. Kemudian nomor 9 tentang membaca diagram. Selisih hafalan surah Al-Mursalat dan Al-Insan pada kelas Ibnu Sina pada diagram di atas adalah selisih hafalan surah Al-Mursalat dan Al-Insan pada kelas Ibnu Sina di atas adalah, kita lihat Al-Mursalat pada diagram di atas menunjukkan angka 14. Kita tulis 14, kemudian kita kurangi untuk hafalan surah Al-Insannya yaitu 8. Jadi 14 kurangi 8 sama dengan 6. Jadi selisih hafalan surah Al-Mursalat dan Al-Insan pada kelas Ibnu Sina pada diagram di atas adalah 14 kurangi 8, hasilnya yaitu 6. Sekian pembahasan materi tentang PTS dari Ustazah. Semoga anak Ustazah dimudahkan dalam memahami materi dan dimudahkan untuk mengerjakan PTS pada pekan depan. Sekian dari Ustazah Lia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, matematika mudah. Saya suka matematika.